Baik, selamat pagi. Pada pagi hari ini saya akan membuat video untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional yang diampu oleh dosen Pak Adi Mursalin SEMM. Pada bagian 1 atau bagian A berkenaan dengan aktivitas mahasiswa di WA dan Google Classroom. Yang nomor 1, apakah Anda selalu hadir dalam kuliah Manajemen Pemasaran Internasional? Ya, saya selalu hadir. Mengapa? Karena ingin mendapatkan materi tentang bagaimana melakukan manajemen pemasaran internasional. Yang kedua, berapa kali Anda hadir dalam kuliah manajemen pemasaran internasional secara daring? 9 kali saya mengikutinya. Yang bagian 3, apa-apa yang saudara pelajari selama saudara belajar manajemen pemasaran internasional secara daring? Yang saya belajar adalah membuat video tentang mata kuliah manajemen pemasaran internasional. Dan manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari manajemen pemasaran internasional secara daring? Mendapatkan wawasan bagaimana cara bersaing di pasaran internasional. Yang keempat, apa tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas struktur Anda. Video mempersingkat tugas kuliah walaupun numpuk. Yang kelima, bagaimana kuliah daring MPI memberikan kesan kepada Anda? Platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberi kuliah manajemen pemasaran internasional? Kesannya sangat banyak karena saya merasakan seperti menjadi vlogger, sering membuat video untuk makul manajemen pemasaran internasional. Dan media apa yang digunakan adalah Google, Classroom, YouTube, dan Facebook, WhatsApp. Bagian B, pemasaran internasional, mahasiswa wajib menjawab dengan terinci dan tidak jawab asal. Yang pertama, mengapa perusahaan penting memahami lingkungan budaya dan pemasaran internasional? Karena budaya dijadikan sebagai jati diri dalam berinteraksi dengan masyarakat internasional. Yang bagian 2, sebutkan dan jelaskan faktor apa saja yang mendorong perusahaan domestik memasuki pasar internasional. Perbedaan kemampuan produksi, contohnya adalah produk yang dihasilkan lebih menarik dibandingkan dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan lain. Bagian 3, apa saja yang menjadi hambatan dalam pemasaran internasional yang dilakukan dengan melalui ekspor ke negara tujuan? Perbedaan mata uang antar negara, kualitas sumber daya yang rendah. Yang bagian 4, mengapa perusahaan harus mempelajari segmentasi pasar suatu negara tujuan pemasaran internasional untuk meningkatkan pemasaran produk secara terarah? Segmentasi pasar apa saja yang perlu dilakukan untuk mengetahui pelanggan potensial bagi produk perusahaan? Segmentasi geografis, segmentasi harga, segmentasi budaya. Bagian C. Bagian C berkenaan dengan video-video yang berkenaan dengan manajemen pemasaran internasional setelah mahasiswa menonton video-video tersebut. Manajemen pemasaran internasional ini mahasiswa diminta untuk menjelaskan judul video yang ditonton dan makna judul video tersebut menurut versi mahasiswa. Teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut dan manfaat dan wawasan yang diperoleh setelah menonton video-video manajemen pemasaran internasional yang mahasiswa tonton. Video 1, judul video pemasaran internasional versus pemasaran global. Yang kedua, makna video memberi wawasan untuk cara belajar bisnis pemasaran internasional. 3, teori-teori why go internasional, kejenuhan pasar domestik, persaingan pasar, peluang-peluang pasar, kurva pengalaman yang tajam, posisi pasar ceruk. Yang keempat, manfaat dari video tersebut membuat kita bagaimana cara bisa bersaing di pemasaran internasional. Yang kelima, wawasan yang saya peroleh dari video tersebut adalah bagaimana caranya agar kita bisa dapat bersaing dengan para pebisnis atau pedagang kelas internasional. Video 2, yang pertama, judul video lingkungan budaya dan perilaku konsumen dalam pemasaran global dan bisnis internasional. Yang kedua, makna video, memberi pelajaran atau wawasan bagaimana cara bersaing di pasar internasional. Yang ketiga, teori-teori, definisi budaya, elemen budaya, perbandingan antar budaya, pengaruh budaya terhadap bauran pemasaran, budaya organisasi, global customer relationship management atau CRM. Manfaat video memberikan penjelasan kepada kita untuk mempelajari bagaimana cara berperilaku terhadap lingkungan budaya dan perilaku konsumen. 5, wawasan yang saya dapatkan dari video tersebut adalah bagaimana cara kita berperilaku terhadap konsumen agar dapat bersaing dalam pasar internasional. Demikian video untuk tugas ujian akhir semester saya mata kuliah MPI. Saya bernama Octavianus dari kelas pagi C.
NIM 1910417031.